Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Nah, terakhir di segmen kita hari ini begitu Pak. Besok kan memang sudah merupakan Hari Idul Adha yang harusnya kita hidupkan, harusnya kita jalankan. Di tengah pandemi COVID-19 yang kemudian juga hari ini melanda, bagi mereka yang kemudian juga ada di Provinsi Jawa dan kemudian juga Bali, memang sudah ada aturan bahwa ditiadakan untuk sholat Idul Adha. Nah, bagaimana dengan kondisi kita di sini? Perlukah juga kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 untuk kemudian juga tetap protokol kesehatan, untuk kemudian juga tidak berkumpul ketika pelaksanaan untuk penyembelihan kurban, kemudian juga sholat Idul Adha? Tentu saja. Jadi kita harus taat dengan aturan-aturan yang seharusnya kita terapkan untuk menghindari penyakit yang pandemi ya, dikatakan pandemi yang mewabah di mana-mana. Nah, jadi yang pertama kita pakai protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker ketika salat, kemudian pakai jarak, dan demikian juga pada waktu penyembelihan. Penyembelihan korban itu kalau bisa jangan terjadi kerumunan, kita jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan selalu berhati-hati di dalam keadaan pada waktu pandemi COVID-19 ini. Supaya kita tidak tertular dan juga tidak menularkan kepada orang lain. Baik, terutama memang kalau memutus mata rantai COVID-19, kita agak susah memang sekarang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bisa dibilang Pak ya, ketika memang berkumpul dijadikan sebagai salah satu ajang silaturahmi, tapi hari ini memang cukup sulit karena kita juga masih berada di pandemi. Tapi kalau kita bicara mengenai ketakwaan tadi yang disebutkan begitu Pak, hal-hal yang sifatnya ritual peribadatan memang sholat 5 waktu, kemudian juga puasa, zakat, ini masuk dalam kategori rukun Islam. Kemudian juga berhaji. Nah, mungkin sedikit kita bahas tentang berhaji begitu Pak. Berhaji layaknya ibadah yang kemudian juga memerlukan materi yang cukup besar untuk bisa kita ke sana. Hari ini ada perbatasan atau pembatasan juga karena masih pandemi COVID-19, kita juga yang sudah mendaftar pun belum bisa berkesempatan untuk berangkat begitu. Padahal sudah sampai waktunya. Padahal sudah sampai waktunya. Nah, artinya memang sejauh mana kita memaknai bahwa ibadah haji itu memang masuk dalam kategori rukun Islam, tapi balik lagi atas kuasa Allah untuk kita bisa berangkat ke sana. Ya, di dalam Al-Quran itu kan disebutkan kalau beribadah haji itu harus manis tota ilai sabila, orang yang mampu ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Jadi siapa-siapa yang mampu itu, mampu fisiknya, mampu harta bendanya, dan keamanannya, ya termasuk kesehatan. Nah, kalau tidak mampu semuanya itu tentu saja tidak bisa kita menjalankan ibadah haji. Jadi manis tata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk menjalankan ibadah haji. Mampu di sini banyak terjemahannya. Nah, jadi termasuk salah satunya mampu keuangannya, mampu badannya, fisiknya, dan juga keamanannya. Termasuk keamanan bidang kesehatan itu. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai makna batiniah dalam ibadah kurban ini sendiri, sejauh mana kita memaknai ibadah kurban dengan keluarga Pak? Tadi kan untuk diri sendiri, untuk bertakwa kepada diri kita. Terkadang kewajiban kita memang bukan hanya sebatas untuk kemudian juga hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Ada tanggung jawab bagi mereka yang sudah berkeluarga, istri, anak, dan kemudian juga bagi mereka yang masih membiayai akan orang tua dan sebagainya. Sejauh mana kira-kira? Baik, di dalam mazhab Imam Syafi'i yang banyak kita anut di Kalimantan Selatan termasuk Indonesia ini, bahwa ada istilah sunnah kifayah. Jadi hukum berkorban itu bisa melibatkan anak-anak di dalam rumah. Kita bisa berkorban satu orang saja di rumah itu sudah mewakili rumahnya. Umpamanya ayahnya berkorban, itu anaknya dapat pahala, istrinya dapat pahala, yang tinggal di rumah itu juga dapat pahala. Masya Allah. Jadi untuk ahlul bait. Baik. Nah, boleh juga di sana patungan tadi, umpamanya anaknya 100.000, anaknya yang sekian orang 100.000, istrinya sekian ribu, akhirnya sampai 1 ekor kambing umpamanya. Bisa juga patungan, tapi atas nama 1 orang. Baik. Nah, itu atas nama 1 keluarga. Jadi berkorban itu sebetulnya mewakili keluarga. Itu namanya kifayah.
Yang lainnya sudah gugur kesunahannya tadi. Sunnah muakkadahnya sudah gugur karena satu orang yang melaksanakan. Kita membayangkannya seperti salat kifayah. Salat jenazah itu kan fardu kifayah. Nah, kalau satu orang saja salat, itu semua sekampungan orang terbebas. Tetapi kalau tidak ada satu orang pun yang menyalatkan, nah itu sudah berdosa satu kampung. Baik, nah itu yang menjadi pelajaran dalam hal ini begitu. Tapi sedikit untuk menutup tema kita pada hari ini Pak, karena banyak pernyataan yang mungkin bisa dikategorikan keliru kah atau benar atau seperti apa, nanti mungkin boleh disampaikan dalam hal ini. Balik lagi ke akikah Pak. Nah akikah di sini banyak orang yang berpendapat bahwa sebelum berkurban alangkah lebih baiknya tunaikan dulu berakikah begitu. Apakah memang benar seperti itu? Mengingat dari yang disampaikan tadi bahwa akikah ini adalah kewajiban orang tua, lalu ketika diri ada kemampuan begitu untuk sebenarnya berkurban dengan pernyataan seperti itu, lalu kemudian juga dibelokkan untuk mengakikahi diri sendiri, apakah dibenarkan? Jadi kalau sudah lewat waktunya itu memang tidak bisa dibalik-balik lagi. Umpamanya kita mau salat zuhur, tapi sudah sampai asar waktunya, tidak bisa lagi kan salat zuhur. Tidak bisa lagi, ya sudah apa salatnya itu saja. Nanti paling qada kalau kita salat. Nah sama halnya seperti akikah. Akikah itu kewajiban orang tua. Kalau sudah lewat, ketika kita masih bayi 7 hari yang seharusnya diakikahi, orang tua tidak mampu, tidak berakikah jadinya kita. Tetapi karena tidak mampu ya tidak apa-apa, karena ketidakmampuan orang tua. Ketika kita sudah besar, kemudian kita mampu mengakikahi diri sendiri. Kalau mau mengakikahi diri sendiri, tidak apa-apa, silakan saja. Nanti berkorban juga silakan juga. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i ada terbagi dua. Berniat korban dengan akikah sekaligus boleh atau tidak? Ya. Nah, itu pendapat yang pertama membolehkan niat itu korban sekaligus akikah. Dan kedua-duanya sah, dapat pahala kedua-duanya. Dapat pahala korban dan dapat pahala akikah. Sedangkan pendapat yang lain lagi itu tidak boleh. Tidak sah dan tidak dapat pahala baik korban maupun akikah. Jadi terbagi dua di dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi artinya memang kembali lagi kepada orang tua dalam hal ini, ketika mereka yang kemudian juga memiliki kemampuan walaupun di luar dari 7 hari dan masih mampu untuk misalkan baru mampunya di usia 2 tahun misalkan atau 2-3 tahun, tapi karena masih tanggungan orang tua tentu menjadi kewajiban orang tua untuk begitu. mengakikahi anaknya. Tapi bukan menjadi kewajiban diri sendiri ketika pada saat besarnya nanti ketika mampu begitu. Tapi bukan berarti juga untuk membelokkan bahwa sekali lagi kesimpulannya dalam hal ini akikah itu hanya 1 kali seumur hidup, sedangkan kurban ini setiap tahun. Jadi jangan berarti bahwa ketika sudah kurban ya sudah tidak usah lagi begitu di tahun-tahun berikutnya. Baik, kesimpulannya mungkin dari Pak Rijal sendiri dalam tema kita hari ini. Ya kita kutip saja Al-Quran surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging korban dan tidak akan sampai kepada Allah darah korban, tetapi yang sampai adalah takwa daripada kamu itu sendiri. Jadi yang menyampaikan pahala-pahala berkorban itu adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu mungkin kesimpulannya di dalam ayat Al-Qur'an. Memang sekali lagi bahwa begitu penting untuk kita menanamkan, memelihara dan kemudian juga menjaga ketakwaan kita, karena seringkali keimanan kita ini sendiri sekali lagi kadang naik turun, tapi jangan sampai kita lepas bahwa jalur yang paling tepat adalah untuk kemudian juga mencari ridhonya Allah. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Ahmad Rijali MPD yang tentunya sudah hadir di studio Duta TV. Saya selalu bersama keluarga. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah. Semoga bahasan kita hari ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi para pemirsa yang ada di rumah maupun di manapun berada. Akhirnya kami berdua undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatannya.